menuruni sekitar 132 anak tangga. Seperti teman-teman membaca dari plang informasi tadi, bahwa ini adalah lubang Japang ini dekat dengan tebing Ngaresano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam hangat buat teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menampilkan kepada teman-teman semua yaitu sebuah objek wisata atau wisata sejarah, yaitu Lubang Japang yang berada di kota Bukit Tinggi. Lubang Japang ini berada di lokasi objek wisata panorama Ngaresano. Dan teman-teman bisa melihat di depan pintu masuk ini ada sebuah plang informasi mengenai sejarah Lubang Japang ini. Nanti kita akan mencoba merekam di atas tangga sana. Nah, ini penampakan kalau kita ambil videonya dari atas atau dari depan. Teman-teman bisa melihat pintu masuk dari lubang ini beberapa meter di bawah tanah, dan posisi lubang Japang ini berada di dekat tebing Ngaresano. Dan di atas sana teman-teman bisa melihat ada kendaraan yang lewat. Itu adalah jalan raya. Jadi lubang ini posisinya tidak jauh dari jalan raya. Waktu ditemukan pertama kali sekitar di awal tahun 50-an, lubang Japang ini, pintu masuk lubang Japang ini ukurannya hanya sekitar 20 cm atau tidak sampai 1 meter. Itu bisa dimaklumi karena ini adalah sebuah lubang pertahanan. Tentu penjajah semaksimal mungkin membuat lubang ini agar tidak diketahui oleh orang lain. Ini adalah denah lubang Japang. Ada pintu masuk penjara, pintu pelarian, pintu penyagaban, pintu pengintaian, dapur, dan lain-lain. Nanti kita masuk berdasarkan denah ini. Kita akan masuk menuruni sekitar 132 anak tangga. Seperti teman-teman membaca dari plang informasi tadi, bahwa ini adalah lubang Japang ini dekat dengan tebing Ngaresano. Terletak 40 meter di bawah tanah dengan panjang yang berhasil diketahui sekitar 1470 meter. Demi keamanan hanya 750 meter yang dibuka. Konstruksi dibuat pada tahun 1944, dapat menampung 500 orang, maksimal 1000 orang. Dapat menahan getaran letusan bom di atas 500 kg. Dan dibikin atas perintah dari Markas Besar Divisi 25 Angkatan Darat Jepang. Dan sekarang kita udah sampai di dasar lubang Japang ini.
Lubang Jepang ini terdiri dari dua lorong, maksudnya terdiri dari dua blok. Blok yang pertama terdiri dari 6 lorong yang berfungsi sebagai ruang amunisi. Dan inilah wujud asli dari lubang Jepang ini, yaitu tanpa dilapisi semen atau berupa tanah. Sementara lorong yang lurus ini yang kita lewati ini udah dilapisi semen dan di bawahnya diberi paving block waktu melakukan renovasi pada tahun 2004. Dan ini seperti ada di denah tadi, ini adalah pintu pelarian yang tembus di pinggang Ngaresanok. Jadi tentara Jepang itu lari atau kabur mungkin dengan memegang akar pohon atau mungkin juga dengan melakukan harakiri atau bunuh diri daripada mereka menyerahkan diri. Ini masih ruang amunisi. Melewati lorong demi lorong ini, kita bisa membayangkan betapa menderitanya para pekerja dalam membuat lubang Jepang ini. Mereka bekerja di bawah tekanan penjajah dengan sistem kerja paksa. Entah berapa nyawa yang melayang dalam membuat terowongan ini. Bisa ribuan, bisa juga mungkin puluhan ribu. Kita udah sampai di ujung blok pertama. Di depan kita adalah blok yang kedua yang terdiri dari 15 lorong yang berderet dari sebelah dari ujung kanan sampai ujung kiri sana. Dan ini sekaligus adalah sentral dari lubang Jepang ini. Dan di atas ini adalah jalan raya, sehingga konstruksinya ditambah dengan beton supaya memperkuat lubang Jepang ini. Tadi ada 2 orang yang lagi bekerja, maka lorong tersebut kita lewati. Kita berjalan lurus ke arah kiri menuju pintu pelarian. Setiap lorong ini ada jalan atau terhubung antara satu lorong dan lorong lainnya. Ini adalah lorong yang terakhir. Nanti kita lewat lorong yang terakhir ini menuju ruangan penjara. Sekarang kita lurus ke depan menuju pintu pelarian. Dan ini sama, tak jauh beda dengan pintu pelarian yang tadi. Tembusnya yaitu di pinggang Ngaresanok.
kita masuk lorong yang terakhir tadi dan belok kiri untuk menuju ruangan penjara. Kita belok kiri menuju ruangan penjara berdasarkan denah yang ada di atas atau dekat pintu masuk tadi. Ini adalah ruangan penjara, yaitu untuk memenjarakan para pekerja yang melawan atau mungkin tidak mau patuh pada penjajah Jepang. Di samping ini ada dapur, dan di sebelah dapur ini ada pintu pengintaian. Dulunya ini adalah hanya berupa tanah, tapi ketika melakukan renovasi ditutup ditambah dengan tembok. Teman-teman melihat di bagian atas ada pintu pengintaian. Dan di bawah ada lubang kecil, itu adalah tempat pembuangan mayat. Itu pintu yang kecil di bawah itu. Lubang itu ukurannya ada sekitar 1 meter lebih, tapi karena demi keamanan maka ditutup dengan tembok. Sebagian lubang itu ditutup dengan tembok sehingga kelihatan jadi kecil seperti yang teman-teman lihat yang di bawah itu. Ruangan penjara ini menurut kita hanya sekedar formalitas. Karena dalam masa penjajahan tentu yang namanya penyiksaan tentu mereka bisa melakukan dimanapun dan kapanpun. Bisa jadi di setiap lorongan ini adalah tempat penyiksaan bagi para pekerja. Sekarang kita belok kiri menuju pintu penyergapan. Setelah tadi mereka mengintai lewat pintu pengintaian yang di dekat dapur itu, maka mereka melakukan penyergapan dari sini. Dan orang yang mereka sergap mungkin mereka rampas hartanya dan orangnya mereka kirim keluar Sumatera untuk kerja paksa. Jadi sistemnya bertukar. Yang di luar Sumatera dikirim ke sini. Itu tadi ada 2 orang melakukan perbaikan. Jadi itu bukan penampakan ya teman-teman. Bisa teman-teman melihat bagian atas ini ada yang terkelupas atau lapisan semuanya ada yang terkelupas. Itu adalah akibat dari gempa yang terjadi beberapa tahun yang lalu.
Ini lorong ini ada yang berfungsi sebagai ruang sidang, ruang makan. Sekarang kita mencoba melewati pintu keluar. Pintu keluar ini tembus ke jalan Ngarai Sianok. Di sini ya teman-teman, ini sebelah kanan ini arah dari Kota Bukit Tinggi, dan sebelah kiri adalah jalan menuju ke bawah Ngarai Sianok. Kita masuk lagi, itu tadi sebelah kiri jalan menuju keluar, dan kita akan lurus menuju pintu penghubung. Orang-orang yang dipekerjakan untuk mengerjakan lubang Japang ini adalah dibawa dari luar Pulau Sumatera atau orang-orangnya dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Tujuannya untuk menjaga kerahasiaan. Dikit lagi kita akan nyampe di pintu penghubung. Ini barak militer. Nah, inilah pintu penghubung. Maksudnya mungkin pintu penghubung dari satu terowongan menuju terowongan yang lain. Karena lubang Japang ini sampai ke bawah jam gadang sana. Tapi karena demi keamanan, lubang tersebut tidak dibuka untuk publik. Namanya lubang Japang, tapi yang bekerja sebenarnya adalah orang-orang pribumi, atau kita sebut mereka adalah pahlawan tak dikenal. Mereka adalah korban dari penjajahan. Sekarang kita menuju satu lorong. Sebenarnya tadi teman-teman udah melihat lorongnya, tapi terhalang oleh material. Ini namanya barak militer. Lorong ini tembus dekat pintu penghubung tadi. Sekarang kita menuju ke arah keluar atau pintu masuk kita tadi, atau di sentra
atau di sentral lubang Japang ini. Teman-teman bisa berkunjung ke sini untuk sebagai pengingat betapa kejamnya masa penjajahan itu, dan semoga tidak terulang lagi. Amin amin. Dan apakah kemerdekaan yang sesungguhnya itu udah terwujud? Mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Sekarang kita udah sampai di sentral lubang Japang ini. Menuju pintu keluar atau pintu kita masuk tadi. Dan ulasan kita kali ini kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.